Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat Odoy, di perjumpaan saat ini Kang Odoy sedang berada di sebuah desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Dan untuk menguak sejarah asal-usul desa Jatiseeng, sahabat jangan di skip biar kita tidak gagal paham dan kita sama-sama belajar mengenal asal-usul nama sebuah desa. Inilah desa Jatiseeng Kidul. Tetap setia bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Asal-usul desa Jatiseeng ini dikutip dari cerita rakyat asal-usul desa di Kabupaten Cirebon dan kantor pariwisata seni dan budaya disebut Parpora. Nama Jatiseeng erat kaitannya dengan sebuah desa di sebelahnya, yaitu bernama Desa Leuweung Gajah. Peristiwa ini dimulai sejak penyebaran agama Islam di Cirebon oleh Syekh Maulana Datul Kahfi, seorang waliullah. Selanjutnya pengembangan Islam dipimpin oleh seorang kaula kerajaan bawahan, yaitu Nyi Ratu Rambut Kasih, penguasa wilayah Jawa Barat. Pada waktu itu sebagian besar rakyat di bawah kekuasaan Kanjeng Ratu masih beragama Galuh atau dulu beragama Hindu ya sahabat. Nah, yang kita lihat ini di layar yang berdiri ini sebuah tugu. Inilah Tugu Monumen Jatiseeng yang sekarang lagi diperbaiki untuk pagarnya karena mengalami kerusakan. Yang kita tahu, tugu ini adalah merupakan sebuah monumen perjuangan rakyat Jatiseeng yang sampai saat ini masih diabadikan oleh masyarakat desa Jatiseeng. Dikisahkan kaula kerajaan bersama cucu perempuannya berangkat menemui Nyi Rambut Kasih untuk memohon izin menyebarkan agama Islam di kawasan Cirebon. Dalam perjalanan keduanya berhenti di sebuah hutan atau bahasa kitanya leuweung ya, yang dihuni oleh banyak gajah. Lalu membuat rumah sederhana untuk sekedar tempat peristirahatan. Oleh karena sering dilewati orang yang bepergian, lambat laun tempat itu menjadi ramai hingga tercipta sebuah pedukuhan baru dengan nama Leuweung Gajah. Nah, sang cucu kaula kerajaan ini selanjutnya dinikahkan, yang kemudian anaknya menjadi kuwu pertama desa Leuweung Gajah. Nah, kuwu pertama desa Leuweung Gajah itu kalau tidak salah Kiku Bujang ya, yang sekarang makamnya ada di desa Tenjomaya sahabat. Nah, selanjutnya sedangkan sang kakek terus melakukan perjalanan menemui Kanjeng Ratu. Sejalan dengan perkembangan penduduk Leuweung Gajah yang semakin bertambah padat, maka sering terjadi perebutan batas wilayah. Ini kerap terjadi sehingga menimbulkan pertengkaran yang menjurus ke arah pertumpahan darah. Oleh karena itu diadakanlah musyawarah untuk mengatasi kemelut yang sering mereka hadapi dengan membagi desa Leuweung Gajah dengan desa Jatiseeng.
Sedangkan nama Jati Seeng berasal dari usulan tokoh masyarakat bahwa nama itu harus didasarkan pada sebuah peristiwa menarik dan luar biasa. Tokoh tersebut mengatakan bahwa di pinggir jalan sebelah selatan, tepatnya Jalan Pramuka yang sekarang Jalan Pangeran Walangsungsang, ini terdapat sebuah pohon jati besar yang sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat yang melewatinya. Dikatakan konon di bawah pohon jati itu sering terdengar bunyi gemuruh atau saheng bahasa Sundanya ya. Nah, seperti suara orang yang sedang menanak nasi dengan menggunakan seeng. Seeng itu dandang ya, tempat menanak nasi yang dahulu menggunakan kukusan atau bahasa Sundanya asepan. Nah, suara saheng pohon jati itu diyakini merupakan suara desisan ular besar atau ular siluman yang berada di bawah pohon jati itu, sehingga pada malam-malam tertentu sampai sekarang sering diberikan sesajen kepada penunggu pohon jati yang dianggap keramat itu. Nah, sahabat, setelah dilakukan penelusuran mengenai tempat di mana pohon jati yang dahulu sering terdengar suara gemringsing atau saheng kata bahasa Sundanya itu, ini persisnya berada di seberang sekolah SMP Santo Thomas di situ ya sahabat. Persisnya setelah Kang Odoy sampai ke tempat yang dituju, ditunjukkan sama masyarakat sekitar tempat yang dulu konon katanya terdapat sebuah pohon jati besar yang terdengar bunyi saheng itu ternyata berada di samping sebuah rumah milik dari Pak Mulyadi, seorang aktivis dari partai PDIP ya, di samping kirinya itu. Nah, disitulah sahabat terdapat dulu katanya ada sebuah pohon jati, tapi ternyata sekarang sudah menjadi sebuah rumah milik Pak Haji, entah Pak Haji siapa itu di sana, dan ternyata memang sudah tidak ada lagi bekas-bekasnya pohon jati yang dulu konon katanya masih ada bekasnya. Nah, kita lanjut kembali sahabat. Silakan buat sahabat yang baru gabung untuk like, komen, dan subscribe-nya agar Kang Odoy tetap semangat menguak mitos, fakta, dan sejarah. Bersamaan dengan pemberian nama Jati Seeng, pohon jati yang menghebohkan itu ditebang. Sebagian kayunya dibuat tiang-tiang utama penyangga bangunan balai desa dan kentongan atau kokol yang sekarang kokolnya juga sudah tidak ada sahabat, dan kayu-kayunya masih tersimpan yang semula merupakan tiang-tiang penyangga balai desa, tapi sekarang kayu-kayunya masih ada disimpan di balai desa sahabat. Nah, untuk mengatasi kepadatan penduduk, maka pada tahun 1981 atau tepatnya 31 April 1981, Desa Jati Seeng yang termasuk wilayah Kecamatan Ciledug kemudian dimekarkan menjadi Desa Jati Seeng dan Desa Jati Seeng Kidul. 2 tahun kemudian Jati Seeng ini dimekarkan kembali menjadi Desa Jati Seeng dan Desa Damarguna. Nah, sedangkan kuwu-kuwu di Desa Jati Seeng, karena dahulunya Desa Jati Seeng ini masih mencakupan wilayah Desa Leuweung Gajah, maka Desa Jati Seeng ini termasuk kuwu yang pertamanya dulu adalah Ki Kuwu Bujang. Ki Kuwu Bujang ini namanya Pangeran Raksabumi sahabat. Ini pada abad ke-17. Nah, terus ada Kuwu Rasitem, Kuwu Rawidem, Kuwu Kanijan, Kuwu Asyah, Kuwu Kasidem,
Terus Kuwu Durrahman, ada Kuwu Kemar Baindar, Kuwu Natawijaya, dan Kuwu Imam. Terus ada Kuwu Maskat atau Kuwu Gonjol ya. Terus ada Pak Kuwu Punuk. Ada lagi Pak Kuwu Kusen, Kuwu Haji Afandi, Kuwu Wiradinata, Kuwu Mukib, terus Kuwu Wasjud Ganda Atmaja. Terus Kuwu Raden Armas Sastradibrata. Terus pada tahun 1965 ini pejabat sementara ada Kuwu Dulmanan. Tahun 96 Kuwu Jenal. Terus tahun 48 Kuwu Mahfud. Terus tahun 85 Kuwu Didi Supriyadi, tahun 89 Kuwu Najib, tahun 90 Kuwu Tarno Jainuddin, tahun 97 Kuwu Carda, dan kemudian tahun 2001 dijabat oleh Kuwu pejabat sementara yaitu Kuwu Sumarno Muhammad Thohir atau Pak Kuwu Sumarno tahun 2001. Terus tahun 2001 lagi menjabat lagi Kuwu Carda. Terus ada pejabat sementara Kuwu Nugraha, dan tahun 2011 kemudian Pak Kuwu Thohir atau Pak Kuwu Sumarno Thohir ya. Nah, itulah sahabat silsilah asal usul nama Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Terima kasih buat Pak Kuwu Sumarno, Paku Desa Jatiseeng, mudah-mudahan, dan juga buat seluruh perangkat desanya kami ucapkan terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Silakan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Dan jumpa kembali bersama Kang Odo Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.